Halo semua, kembali lagi ketemu sama gue di video ini. Mungkin kalau kalian amati akhir-akhir ini banyak banget berita tentang PHK, pekerja pabrik di layoff, banyak perusahaan juga yang akhirnya tutup, banyak startup juga ya akhirnya melayoff karyawannya. Jadi memang saat ini memang bukan kondisi yang boleh dibilang menyenangkan mungkin di industri di dunia pekerjaan, tapi memang lagi banyak tantangan yang mesti dihadapin oleh kita sebagai karyawan. Video kali ini gue akan membahas mengenai 4 strategi yang gue lakukan, 4 tips yang gue lakukan agar CV kalian atau profil kalian bisa impactful dan bisa memperbesar peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan, teman-teman ya. Buat teman-teman yang sekali lagi berjuang, lagi struggling untuk mendapatkan kembali pekerjaannya, gue harapkan dengan video gue ini bisa membantu teman-teman dalam mencari pekerjaan, teman-teman. Dan juga buat yang baru fresh graduate atau Gen Z yang sekarang lagi mencari pekerjaan, semoga juga dengan video ini bisa bantu kalian semua untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan. Oke. Sebelum gue membahas lebih detail lagi, mungkin gue akan share mengenai diri gue dulu. Buat yang baru nonton video gue, kenalin, nama gue Ginanjar. Gue adalah seorang HR profesional dengan pengalaman 10 tahun lebih di dunia HR. Gue pernah bekerja di perusahaan manufacturing, di startup, di global company sebagai HR gitu. Jadi apa yang gue share ini pun juga dari pengalaman gue as a job seekers juga dan as a HR juga gitu ya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelum gua bahas detail mengenai 4 strategi yang akan gua jelaskan, mungkin gua akan share dulu nih data menarik dari Glassdoor. Di sini menyampaikan bahwa dari 250 resume atau CV yang diterima oleh HR atau recruiter atau headhunter, itu hanya 4 atau 6 orang saja yang akan diinterview dan hanya 1 orang yang akan mendapatkan job offer. Jadi ini mau gue sampaikan bahwa pentingnya teman-teman membuat CV yang impactful, karena berdasarkan data juga bahwa rata-rata recruiter itu hanya melihat CV selama 6 detik. Jadi bagaimana caranya selama 6 detik itu CV kalian dilihat oleh recruiter, oleh HR, melihat bahwa CV kalian itu match dengan kebutuhannya, sehingga juga memperbesar peluang teman-teman mendapatkan pekerjaan. Strategi pertama adalah kalian maksimalkan dengan baik platform LinkedIn. Oke, mungkin kalian juga pakai platform yang lain, mungkin kayak Jobstreet, JobsDB, segala macam. Cuman kalau menurut gua dan pengalaman gua juga, ketika gua ingin mencari pekerjaan ataupun gua sedang mencari kandidat untuk sebuah posisi, pasti gua akan mencari dari LinkedIn gitu ya. Memang sih nggak sepenuhnya LinkedIn gitu, banyak juga cara, mungkin dari internal job posting di perusahaan atau mungkin referensi dari orang-orang. Tapi menurut data juga bahwa sekarang 87% recruiter atau HR itu mencari kandidat melalui LinkedIn. Jadi penting teman-teman untuk memaksimalkan platform ini gitu ya. Oke. Dan mungkin perlu kalian juga pahami bahwa LinkedIn ini berbeda dengan platform Instagram ataupun Facebook ataupun X ya. Platform LinkedIn ini dibuat untuk sebagai jejaring networking di dunia profesional. Sehingga ketika kalian membuat akun LinkedIn,
memasang profil picture di LinkedIn itu juga harus profesional. Bukan seperti teman-teman pasang profil picture seperti di Instagram atau Facebook. Bedakan ya, karena ini berbeda tujuan. Jadi pasanglah foto teman-teman yang proper di LinkedIn. Ya teman-teman fotolah, teman-teman pakai kemeja yang rapi. Buat yang perempuan mungkin pakai blazer. Ya intinya adalah pakai jas juga mungkin bisa. Tapi kembali lagi sebenarnya bukan dari bajunya harus mahal atau enggak perlu gitu ya, enggak harus selalu mahal, tapi yang jelas kalian get the point lah, harus profesional, rapi dan formal gitu ya. Dan kalian juga selain memasang foto yang profesional di dalam LinkedIn kalian, juga harus memberikan informasi yang lumayan detail dalam LinkedIn kalian, lengkapin semua informasi deskripsi yang ada. Kemudian juga info-info yang ada di LinkedIn itu lengkapin, karena itu karena gini, percuma aja let's say misalkan HR mencari kandidat, kemudian dia lihat profil kalian dan di situ dia tidak bisa menemukan informasi apa-apa yang bisa membantu dia untuk memilih kalian, karena tidak ada informasi yang kalian tempelkan di situ gitu ya, seperti skill kalian apa, pengalaman kalian apa, pengalaman kerja, pengalaman organisasi gitu ya. Jadi akan percuma gitu ya. Apalagi yang belum buat nih, itu menurut gue sayang banget, karena sekarang tadi yang gue bilang bahwa majority recruiter HR sekarang menggunakan LinkedIn as a platform untuk dia mencari candidate ya. Jadi teman-teman juga harus maksimalkan tool LinkedIn ini karena powerful banget. Ditambah kan sekarang udah ada fitur jobs ya di LinkedIn, jadi teman-teman tinggal pakai fungsi itu, tinggal ada beberapa yang langsung apply di LinkedIn, itu jauh lebih mudah teman-teman. Pas zaman gue dulu itu gue masih ngalamin kayak transisi ya, jadi masih ngalamin juga, gue dulu mesti ke job fair teman-teman. Gue dulu kadang ke Smesco, kadang ke job fair ini gitu ya, buat bawa CV. Jadi dulu tuh gue selalu prepare 10 rangkap CV di amplop coklat dan juga file di flash disk untuk versi yang PDF-nya, karena dulu tuh masih beberapa perusahaan besar tuh masih menggunakan job fair secara konvensional. Dan itu lumayan, ongkosnya berapa gitu ya, print-printannya berapa, padahal kita dulu masih fresh graduate, masih struggle gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang nih, apalagi Gen Z yang sekarang justru harusnya bisa memanfaatkan lebih baik platform yang ada, terutama LinkedIn, karena sekarang serba canggih, serba digital gitu. Oke, setelah tadi gua membahas mengenai pentingnya platform LinkedIn dan juga hal-hal apa yang kalian lakukan di dalam platform tersebut, nextnya adalah mengenai konten CV itu sendiri. Bagaimana kita membuat konten sebuah CV itu impactful. Nah, sebelum ke sana, gue cuma mau bilang bahwa CV itu bukan faktor yang paling penting untuk teman-teman mendapatkan pekerjaan, no. Apalagi sampai ada yang bilang bahwa, apalagi sampai ada yang mungkin buka jasa review lah, atau mungkin menjanjikan bahwa pakai template gue dipastikan kerja. Enggak teman-teman, no, itu gue bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena CV itu bukanlah faktor yang satu-satunya yang menentukan teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Ada lagi step-step yang mesti kalian lakukan, seperti interview, dan itu juga kan berlapis teman-teman. Interview user, interview mungkin dengan peers-nya nanti, interview dengan mungkin level direktur, level VP, medical check up, negotiation salary, sampai ke job offering. Jadi teman-teman itu banyak stepnya. Tapi bukan berarti CV ini nggak penting. Tetap CV ini penting, tapi bukan yang paling penting. Karena again, CV ini adalah sebagai alat saja agar kalian mendapatkan
interview pekerjaan. Ya, semoga teman-teman bisa nangkep sampai sini. Jadi dan gini, CV itu tidak ada template yang bakunya. Tidak ada template yang, jadi kalau ada yang bilang pakai template ini pasti berhasil, pasti ini, menurut gue itu omong kosong. Karena tiap industri juga pasti punya style yang berbeda-beda setiap CV. Oke, pertama adalah dari format. Ketika kalian membuat sebuah CV, itu pastikan kalian memakai font yang sama, ukurannya pun juga relatif sama semua. Mungkin kalian bisa bedakan mungkin di nama yang agak besar jumlah ukuran fontnya. Cuman kalau gua mau bilang, mungkin ukuran standarnya adalah 10,5 sampai 11,5 ukuran font. Dan saran gua adalah teman-teman jangan pakai table di dalam CV. Kenapa? Karena ketika sekarang nih, kan kalian sering mengupload CV nih ke job portal perusahaan tertentu gitu kan, kalau nggak ke job portal platform yang lain lah, atau LinkedIn sendiri. Jadi ada namanya itu ATS teman-teman, jadi application track system di dalam platform itu, dan sistemnya itu akan susah untuk memfilter atau mencari keyword-keyword yang sesuai kalau teman-teman pakai table. Jadi saran gua adalah teman-teman hindarin memakai table di dalam CV teman-teman. Dan juga teman-teman sarankan itu pakai file PDF itu, karena begitu kayak udah common lah ya. Kalau teman-teman bikin ngirim CV baik itu ke perusahaan, LinkedIn atau dimanapun, itu sudah dalam bentuk PDF, bukan Word atau malah Excel tuh ya, jangan teman-teman. Jadi dalam bentuk PDF. Yang kedua, poin kedua adalah personal information. Itu kalian cantumkan dengan jelas, mungkin nama kalian, mungkin beserta juga dengan gelar pendidikan kalian, kemudian juga mengenai alamat email kalian, itu juga penting. Kalau kalian punya akun LinkedIn, tautkan ataupun sertakan juga link LinkedIn kalian pakai hyperlink gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari tahu hyperlink itu kayak gimana. Jadi intinya adalah kalian sertakan sebuah link di dalam CV kalian yang nanti ketika satu mengklik itu akan nyambung ke akun LinkedIn kalian ya. Dan juga sertakan juga nomor handphone yang aktif. Nah, kemudian adalah alamat. Nah, kalau ini gue pribadi teman-teman ya, kalau gue pribadi ketika gue menuliskan alamat itu gue nggak sampai detail mencantumkan RT RW atau sampai nomor rumah tuh enggak gitu ya, karena ya terkait dengan alasan juga rahasia data juga, karena ya kita nggak tahu CV itu nanti kemana aja beredarnya. Ya seenggaknya mungkin kalau kalian tinggal di dalam komplek ataupun di daerah mungkin perumahan, cukup hanya menuliskan saja mungkin kompleknya apa, kemudian kotanya mana, kemudian juga di provinsi apa, udah gitu. Dan mungkin kode pos kalian, tapi udah, that's it, hanya itu aja. Oke. Dan yang terakhir adalah profil kalian ya. Berarti misalkan kalian tuliskan misalkan pengalaman kerja kalian, pengalaman kalian itu pernah ada di role apa aja gitu ya. Itu penting karena untuk juga sebagai informasi kepada HR apakah pengalaman kalian ini itu match gak dengan kebutuhan role yang lagi mereka cari. Jadi penting untuk teman-teman juga menuliskan dengan cukup detail mengenai profil dari teman-teman semua. Dan untuk yang fresh graduate gimana kalau misalkan dia belum pernah kerja? Nah, ini juga nih yang mungkin pengen gue sampaikan. Bukan berarti kalau kalian belum punya pengalaman pekerjaan kalian tidak bisa menuliskan apapun dalam profil kalian. Nah, mungkin kalian di kampus mungkin punya pengalaman, mungkin pengalaman kepanitiaan, mungkin pengalaman ada di BEM, pengalaman di eskul ABCD. Nah, itu yang teman-teman tuliskan teman-teman. Mungkin teman-teman pernah menjabat sebagai ketua lembaga apa, misalkan di BEM, let's say di BEM misalkan. Kemudian juga mungkin ketua eskul apa, role-nya apa. Nah, ini juga mungkin teman-teman juga bisa cantumkan bagian masih fresh graduate. Nah, nextnya adalah yang penting juga mesti kalian put di dalam CV kalian adalah
tentang education background kalian, gitu ya. Kalian tuliskan kalian pernah di sekolah di mana, kemudian nama perguruan tingginya apa, nama sekolahnya apa, misalkan di levelnya apa, apakah D1 kah, D3 kah, atau sarjana kah, atau S2 kah, atau S3 mungkin, yaitu teman-teman juga cantumkan penting dalam CV kalian. Dan juga teman-teman juga saran saya juga cantumkan IPK terakhirnya berapa. Terakhir mengenai education, itu ada hal yang kadang gue temukan gitu ya. Ada orang mencantumkan pendidikan dari TK-nya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Teman-teman nggak perlu mencantumkan detail dari TK sampai kuliah, nggak perlu teman-teman. Teman-teman cantumkan dari SMA aja gitu ya. Dari SMA, perguruan tinggi apa, udah gitu. Karena buat perusahaan itu bukan info yang ya terlalu penting itu maksudnya. Jadi menurut gue ya nggak perlu teman-teman cantumkan dari TK gitu ya. Karena yang penting mungkin cuman kalau gue pribadi, gue mencantumkan dari SMA sampai dengan perguruan tinggi aja gitu ya. Karena itu menurut gue bukan informasi yang terlalu esensial kalau gue masukin dari TK sampai ke perguruan tinggi juga. Dan teman-teman juga kalau masukkan misalkan teman-teman kadang nih ada yang menuliskan saya pernah les di A gitu ya, les di B. Teman-teman tolong, kalau itu nggak relevan, itu nggak perlu di teman-teman cantumkan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu pernah bimbel di lembaga apa, itu menurut sih nggak perlu teman-teman ya, karena itu belum tentu match dengan apa ya, dengan kebutuhan itu, dengan apa yang dilihat dari CV teman-teman ya. Dan terakhir mengenai poin-poin apa yang perlu teman-teman perhatikan di dalam konten CV kalian adalah experience. Nah ini menyambung nih dari yang tadi gue bilang profil teman-teman, nanti akan nyambung ke dalam experience teman-teman. Jadi teman-teman juga tuliskan nih, teman-teman punya apa sih pengalaman teman-teman. Let's say misalkan teman-teman punya seorang sales deh, let's say gitu ya. Misalkan teman-teman punya sales, misalkan punya pengalaman sales, misalkan menangani daerah region, misalkan Pulau Jawa, Kalimantan, apa gitu ya. Jadi teman-teman juga jabarkan poin-poin poin-poin di dalam pengalaman teman-teman itu yang bisa menjadi value teman-teman. Nah ini teman-teman perlu underline, garis bawahi, cukup hanya teman-teman cantumkan experience yang kira-kira relate ke pekerjaan yang akan kalian apply atau lama. Satu, kedua adalah pengalaman yang punya value yang bisa membedakan teman-teman dengan orang-orang yang lain yang juga melamar di posisi yang sama gitu. Nah tadi kan untuk mungkin orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja. Nah sekarang gimana nih kalau misalkan gue belum pernah punya pengalaman pekerjaan, terutama orang-orang yang masih fresh graduate ya. Nah itu gimana nih, apa yang mesti gue isi dalam experience gue. Nah buat kalian yang masih mungkin baru lulus kuliah atau masih kuliah let's say, nah kalian bisa tuliskan pengalaman-pengalaman kalian di organisasi kampus kalian. Let's say misalkan pernah menjadi project officer di event apa, let's say panitia seminar apa, dia juga ketua lembaga apa kalau misalkan di BEM misalkan gitu ya. Nah jadi teman-teman coba cari pengalaman apa nih, atau pengalaman kalian coba teman-teman gali lagi kira-kira yang bisa menambah value kalian. Karena gini, walaupun kalian belum pernah punya pengalaman kerja di perusahaan, tapi kalau kalian mungkin dulunya di kampusnya aktif, nah itu semua bisa menggambarkan bahwa kalian sebenarnya sudah punya ilmu organisasi, manajemen waktu, punya ilmu kepemimpinan. Nah jadi sebenarnya teman-teman tinggal cari aja nih apa kegiatan kalian selama di kampus ini yang tadi nyambungin kedua hal tadi, yang relate sama posisi yang akan kalian apply, dan juga yang bisa memberikan value buat teman-teman gitu ya. Jadi ini juga teman-teman harus coba cari buat teman-teman yang masih fresh graduate. Ada hal-hal lain juga yang perlu teman-teman aware nih di dalam
membuat konten di dalam CV kalian. Itu adalah teman-teman juga harus tahu apa namanya itu buzzword ya teman-teman. Jadi kalau buat mau sharing, jadi menurut tes target, buzzword itu adalah istilah atau frasa yang populer dalam konteks yang spesifik gitu, ataupun ungkapan-ungkapan klise yang sering digunakan namun itu kurang menarik. Contohnya misalkan saya pandai bekerja dalam tekanan, atau saya menguasai skill Microsoft, ataupun saya bisa teamwork gitu ya dalam tim. Itu adalah kata-kata buzzword atau kata-kata yang klise yang baiknya teman-teman hindari. Terus muncul pertanyaan, kalau kata-kata saya bisa bekerja di bawah tekanan, saya bisa bekerja dalam tim, kemudian saya menguasai Microsoft Office, itu adalah kata yang dianggap buzzword. Lalu apa nih yang harus dituliskan gitu ya dalam CV kalian? Nah, ini gue punya beberapa contoh. Let's say misalkan untuk menggantikan kata buzzword saya adalah pekerja keras, teman-teman bisa menuliskan bahwa saya telah mencapai ini, atau I accomplish ini gitu. Jadi teman-teman ganti dengan accomplish, atau mungkin saya telah mencapai ini. Kemudian saya bisa bekerja dalam tim gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai saya bersinergi dengan tim gitu ya, atau enggak saya berkolaborasi dengan tim. Nah, itu mungkin kata-kata yang bisa kalian gunakan untuk menggantikan tadi kata-kata yang buzzword tadi, yaitu kata-kata yang klise yang sering dipakai oleh job seeker dalam CV-nya. Nah, itu teman-teman coba lihat lagi mana kalimat yang teman-teman nanti bisa direvisi atau mungkin dirubah biar tidak terlihat sebagai buzzword ya. Oke, sekarang kita akan membahas strategi yang ketiga yang gak kalah penting juga untuk membuat CV kita semakin powerful, adalah dengan penggunaan matriks. Yes, jadi teman-teman, nih ada data yang mengatakan bahwa 59% CV atau resume itu memasukkan kurang dari 3 matriks yang bisa diukur. Hanya 26% yang menggunakan lebih dari 5 matriks, dan 36% sisanya tidak memasukkan matriks sama sekali. Nah, kenapa matriks ini penting? Karena nyambung. Nanti matriks ini akan berkorelasi dengan apa pencapaian kalian. Pencapaian kalian apa, itu nanti akan menentukan seberapa value kalian. Nah, contoh nih, kalau misalkan teman-teman kembali lagi misalkan tadi salesman gitu ya. Nah, teman-teman tuliskan tuh bahwa saya pernah melakukan penjualan sekian persen, atau maunya berapa dalam sebulan, sehingga saya bisa mendapatkan achievement ini. Kalau enggak, saya berhasil melakukan efisiensi misalkan di dalam perusahaan dengan sistem yang saya buat, dengan perubahan IT misalkan di perusahaan kalian, sehingga bisa mengalami cost saving sekian gitu ya. Nah, cantumkan numbers, baik itu persentase, baik itu nominal, karena ini kan yang gampang diukur kan sebenarnya. Nah, ini juga dia akan membuat CV kalian menjadi semakin stand out karena kalian mempunyai matriks yang dapat diukur. And then muncul begini, misalkan saya itu bukan bekerja di dalam bagian penjualan, ataupun saya bukan bekerja di bagian yang achievementnya nggak bisa diukur dengan angka, let's say misalkan. Nah, coba kalian sedikit rework deh di HR deh, let's say misalkan mencapai target, misalkan target dari hiring misalkan sebulan misalkan berapa persen. Nah, itu kan juga bisa diukur tuh. Nah, misalkan legal, saya berhasil membuat transformasi di sistem yang dulunya adalah tangan basah
kemudian menjadi tantangan digital. Sehingga pada tahun sekian, kuartal sekian, berapa persen nih yang sudah berhasil pindah semua atau berhasil ditransformasikan menjadi digital. Nah, intinya kalian harus punya sekreatif mungkin. Coba kalian explore lagi kira-kira achievement apa yang kalian lakukan di pekerjaan kalian itu yang bisa dapat diukur, ya, dapat diukur dengan matriks angka, baik itu persentase ataupun number. Dari matriks yang kalian cantumkan itu bisa membuat kalian stand out dibandingkan CV dari job seekers yang lain. Nah, yang terakhir, yang strategi yang mau gua share adalah CV length atau jumlah kata dalam CV kalian. Ini kesannya mungkin sepele, tapi ada penelitian membuktikan bahwa resume yang mempunyai kata lebih daripada 600 dalam CV-nya itu adalah 47% itu mempunyai potensi yang lebih rendah untuk di hire atau hireable lah, dan kayak gitu. Nah, jadi apa? Jadi di dalam penelitian ini ada sweet spotnya atau jumlah kata yang bisa kalian menjadikan acuan itu berkisar dari 475 sampai dengan 600 kata dalam CV kalian. Nah, nyambung nih tadi. Kalau kalian perhatikan di awal video ini, gue bilang bahwa recruiter itu in average cuman punya waktu 6 detik untuk melihat sebuah resume. Nah, nyambung nih. Ketika kalian bikin CV yang panjang-panjang gitu ya, yang panjang-panjang berhalaman-halaman, hampir 5 halaman, 6 halaman gitu ya, malah di skip gitu. Karena dianggap ya poin-poinnya mungkin nggak relevan dengan kebutuhannya, dan dia juga punya, dan gini, HR itu yang gue tahu ya, mungkin dalam sehari itu dia menseleksi beberapa puluh bahkan itu CV, teman-teman. Jadi semakin kalian bikin CV yang panjang akan membuat peluang kalian untuk dipilih interview malah berkurang gitu. Jadi again, kalian coba buat jumlah katanya di CV kalian itu 475 sampai dengan 600 kata dalam CV kalian. Itu sehingga dengan kalian membuat jumlah kata seperti itu, ketika nanti HR melihat CV kalian itu udah bener-bener compact, cuman berisi tadi gitu hal-hal atau poin-poin yang memang benar-benar relevan dengan job yang akan apply, sehingga memperbesar kalian untuk sampai di tahap interview nextnya ya. Jadi kalau udah punya CV yang compact, nggak terlalu panjang, jelas detail, berisi dengan achievement kalian, dengan pengalaman kalian gitu ya, itu I think bakal lebih powerful ke teman-teman untuk memperbesar peluang kalian ke tahap interview. Tadi gue udah share 4 strategi yang dapat kalian lakukan supaya teman-teman memperbesar peluang untuk dapat melangkah ke langkah interview. Again, gue mau ingetin bahwa CV itu bukan segala-galanya. CV itu adalah salah satu faktor atau alat agar kalian bisa ke tahap interview. Dan dengan tadi rata-rata HR itu hanya melihat selama 6 detik CV kalian, maka pentingnya kalian bikin CV itu yang powerful. Bukan dilihat dari jumlah panjang kalimatnya, bukan dilihat dari gimana formatnya segala macam, gimana template-nya, bukan. Dia lebih ke tadi yang gue sampaikan sebelumnya, poin-poin yang harus kalian perhatikan dalam CV kalian. Nah, gue mungkin mau nambahin faktor X tambahan di luar yang tadi, yang menurut gue pribadi itu dapat memperbesar
chance kalian untuk mendapatkan interview pekerjaan. Yang pertama adalah kalian mungkin tahu yang namanya adalah Pareto Principle atau hukum Pareto, teman-teman. Jadi ini adalah hukum 80-20. Simpelnya adalah begini, teman-teman. Contoh, dari teman-teman sudah nyebarin 100 CV ini, gitu ya, 100 CV itu kalau based on this principle, itu mungkin teman-teman berpeluang untuk di-interview 20 perusahaan kalau kalian menyebar CV kalian ke 100 company gitu. Jadi ini hukum 80-20%. Kalau kalian menyebarkan 110 CV, kemungkinannya adalah 2 perusahaan yang akan menginterview kalian. Tapi again, poin gue adalah begini. Jadi ketika teman-teman ingin memperbesar chance teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan, teman-teman harus sebanyak-banyaknya tebar jaring, teman-teman. Ya, sebar CV kalian sebanyak-banyaknya, apply yang banyak, karena again, kalau based on this principle cuman 20-80, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nge-apply cuma 10 ke perusahaan, yang akan 2 yang kemungkinan ini juga nggak pasti ya, yang kemungkinan teman-teman itu akan panggilan, ya. Of course, teman-teman, lebar jaring juga bagus, is okay, tapi ya again, jangan lupa dengan kualitas CV-nya. Tapi ya mudah-mudahan kalau teman-teman sudah mempraktekkan tadi 4 langkah sebelumnya, ya insya Allah mungkin CV kalian bisa memperbesar peluang kalian untuk mendapatkan interview pekerjaan, ya. Nextnya adalah ini mungkin nggak relate sama teknik CV, nggak relate sama platform pencarian kerja, tapi ini menurut gua hal yang gua praktekkan gitu, yaitu ketika gua akan melakukan interview, ketika gua akan melakukan wawancara gitu ya, gua selalu meminta doa orang tua gue. Nah ini saya atau enggak, tapi kalau gue berpikiran bahwa dengan gue menginformasikan ke orang tua gue minta doa, gue minta restu, gue mau interview, misalkan Pak, Ma, saya mau interview di sini, minta doain ya. Itu menurut gue akan memperlancar gitu ya usaha kita, agar berkah juga usaha kita, karena again, kita manusia bisa berusaha, kita menerapkan strategi ini, prinsip ini gitu ya, tapi kalau Tuhan belum izinkan ya enggak, teman-teman. Jadi setelah teman-teman ikhtiar tadi menjalankan strategi yang semua hal tadi itu ada sebut sebelumnya, nah teman-teman juga berdoa, teman-teman minta sama, saya muslim, saya minta sama Allah minta dilancarkan proses interviewnya, kalian bisa mungkin sholat tahajud, sholat sunat, sholat hajat, untuk bisa memperlancar usaha kalian mendapatkan pekerjaan. Oke, itu mungkin teman-teman, gua rasa gua udah cukup menjelaskan 4 strategi untuk membuat CV semakin impactful. Harapannya dengan CV kalian impactful, kalian bisa mendapatkan kesempatan interview yang lebih besar, yang nanti di akhirnya juga akan bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Dan nanti mungkin gue juga akan share mungkin step setelahnya, karena kan tadi ada kalian nge-apply perusahaan, memberikan CV, nanti ada interview user, interview HR dan lain-lainnya, sampai ke interview mungkin oleh direksi. Kemudian nanti juga ada bagian negosiasi juga. Kalau yang mungkin level higher mungkin akan lebih banyak di ini, jadi di proses nego-negoan benefit itu ya dengan perusahaan, sampai dengan MCU, medical check up, dan terakhir adalah job offering, teman-teman ya. Jadi masih banyak step-step yang mesti dilakukan setelah kalian membuat CV yang impactful. Nah, nanti silakan subscribe
channel ini kalau teman-teman merasa ini adalah hal yang bermanfaat, dan nanti insya Allah gue akan share mengenai strategi untuk langkah-langkah ke depannya. Oke, thank you semua yang menonton. Terima kasih.